Hadirah. Nikmah. Hadirah. Azizah. Hadirah. Hadir semua ya. Sekarang kan habis pandemi ya. Anak-anak harus sering mencuci tangan karena itu kegiatan kebersihan. Dan sebelumnya kita harus untuk menambah semangat belajar kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk dimulai sekarang 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Itu untuk menambah semangat hari ini. Materi yang sebelumnya bahasa Indonesia Ibu pernah menyampaikan yang minggu lalu teks dongeng. Ya, yang kedua pola irama untuk mengetahui lafal dan intonasi. Halo. Untuk materi yang sekarang Piye? masih nyambung dengan teks dongeng itu jenis-jenis dongeng. Yang kedua, Yoyono Open Turnamen Volleyball Puja Kusuma Kusuma dengan Cup. lafal itu ucapan, intonasi dan ekspresi yang tepat. Ya. Membaca dan mengamati, silakan itu yang ada di bukunya itu diamati teks dongengnya itu Wes, ada terus, cerita apa nah? di situ ayam jantan dan serigala. Ada ayam jantan dan Iya. serigala. Di situ Aku neng sekolah, dia kirim neng aku, mulai jadi kirim neng aku. Kelompoknya ya menganalisis jenis teks. Tuh di situ menganalisis. Iya, di setting di Sambil set. dibaca. Siapa yang mau baca silakan dibaca yang keras. Sinta coba dibaca. Gawe 300 di share apa? Ayam jantan dan serigala. Engko nek sing jaba nek arep pesen kan ku tinggal awakmu. Dia mendekati ayam jantan pelan-pelan dan serigala mendekat. Serigala mengenakan hampir saja ayam jantan melalui Ojo. satu kakinya dipegang oleh serigala. Kenapa? Kata serigala. Namun sang serigala hendak Ya sampeyan nek pesenan piro? ayam jantan berkata, Sampeyan nek pesenan piro? Aku mohon pertolongan sebelum kau makan. Serigala menunda Ya wong jebul nek yo kuwi bisa gawe sing jebul gawe yo. bagaimana Kira cara berdoa. Katakan padaku. Begitu dulu itu apa yang pesen udah di gawe Manusia tangannya di dada saat berdoa. Kata ayam jantan. Serigala pun meletakkan di dadanya. Manusia menutup tangannya saat berdoa. Kata ayam jantan lagi. Lalu serigala pun menutup matanya. Saat serigala menutup matanya dengan cepat, ayam jantan terbang melarikan diri. Ayo Syaul baca. Ayam jantan dan serigala. Suatu hari serigala yang lapar mengincar ayam jantan.
dekati ayam jantan pelan-pelan dan segera menekamnya. Hampir saja ayam jantan meloloskan diri, tapi selalu kakinya diimpitkan oleh serigala. Nakal, kata serigala. Saat serigala hendak melahapnya, ayam jantan berkata, "Hai, aku mohon bertegur. Aku kau makan dikirim makan." Serigala menunda keinginannya untuk melahap ayam jantan. Bagaimana cara berdoa? Katakan padaku, kata serigala. Saat berdoa, kata ayam jantan. Serigala pun melipat tangannya ke dadanya. Manusia menutup dadanya saat berdoa, kata ayam jantan. Lalu serigala pun menutup matanya. Saat serigala menutup mata dengan cepat, ayam jantan terbang melarikan diri. Ya, itu kan setelah membaca itu kalian amati di situ cerita dari ayam jantan dan serigala. Ada yang tahu itu jenis teks apa? Yo, jenis teks apa? Jenisnya ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya. Kita itu Ibu jelasin. Di sini ada yang pertama dongeng. Dongeng merupakan bentuk karya sastra lama yang sudah berkembang sejak zaman dahulu. Berarti udah masa lampau. Dongeng itu berkembang dari zaman dahulu. Yang kedua, cerita dongeng biasanya mengisahkan kejadian-kejadian aneh pada zaman dahulu. Pada cerita dongeng, teman-teman pasti sering menemukan pesan moral di dalamnya. Dongeng memang dibuat untuk menyampaikan ajaran moral. Moral itu tiga lah. Tata krama ya, dengan cara yang menyenangkan dan menghibur. Cerita dongeng termasuk dalam kisah fiksi. Fiksi itu hayalan nggak nyata, ya. Kedua, ciri-ciri dongeng. Dongeng selalu dibuat dengan alur yang sederhana, tidak begitu panjang, singkat, ya bergeraknya cepat, biar cepat selesai. Pada cerita dongeng, teman-teman akan menemukan karakter tokoh. Karakternya apakah dia sombong, ya kan? Di situ ada cerita itu tadi, karakternya bagaimana? Apakah sombong, baik hati, rendah hati, itu karakter tokoh. Cerita dongeng juga selalu dibuat dengan gaya pencitraan lisan, ucapan, dan disebarkan secara lisan juga. Dari ini keturun sini ya. Kemarin saya baca dongeng tentang Sang Kuryang, nanti disampaikan lagi ke sana. Berarti dengan lisan ke lisan. Terdapat pesan moral yang dituliskan atau disampaikan secara langsung. Pesan moral itu pesan yang baik. Mungkin di situ ada ceritanya tadi. Peristiwa di dalam cerita dongeng tidak benar-benar ada atau fiktif, hayalan. Pengarang dongeng tidak diketahui atau bersifat anonim. Itu dongeng. Ciri-cirinya. Yang kedua, jenis-jenis dongeng. Yang pertama, jenis dongeng yang pertama, fabel. Cerita dongeng tentang binatang. Berarti hewan semua itu termasuk dongeng fabel. Nih ada contohnya. Nih. Silakan ya, dengar. Suatu ketika di sebuah desa kecil hiduplah seorang petani bernama Edgar. Dia tinggal di sebuah rumah kecil dan memiliki 9 bidang tanah. Edgar memiliki kerbau bernama Melvin. Itu adalah nama yang tidak umum, tapi datang dari alasan. Karena Edgar adalah orang yang sangat miskin sebelumnya menemukan kerbaunya. Melvin bekerja sangat keras untuk majikannya. Menjadi satu-satunya kerbau
berlalu penuh dengan semangat. Edgar tahu bahwa Bounty adalah hewan berjiwa bebas. Dia sering berkeliaran ketika tidak ada pekerjaan dan kembali ke rumah pada malam hari. Seiring waktu berlalu, Edgar membeli seekor kerbau lagi. Dia sangat mencintai Bounty, tapi dia juga menyadari bahwa beban kerjanya terlalu banyak dan harus berbagi. Edgar tidak ingin melukai hewannya. Suatu hari, saat membaca ladang, Bounty duduk di tengah jalan dan mulai bernapas berat. Bounty dengan senang hati menggoyangkan kepalanya. Bounty, kau adalah kerbau yang baik. Aku tidak akan pernah bisa membalas. Kau tidak perlu bekerja lagi. Kau bebas sekarang. Aku akan selalu merindukanmu, temanku. Pergilah kembali dan menjelajahi hutan. Jangan membuatku menangis sekarang. Kau bisa pulang kapan saja kau mau. Kau tahu jalannya. Bounty sedih meninggalkan majikannya, tetapi dia juga bersemangat untuk melihat apa yang ada di depan. Dia berjalan dengan riang menikmati angin segar. Dia berkeliaran di hutan tanpa rasa takut. Dia minum air dari sungai dan makan rumput di jalan. Segera matahari mulai terbenam dan hari mulai gelap. Bounty mencari-cari tempat aman untuk beristirahat, dan dia menemukannya. Bounty mulai tinggal di gua. Dia minum air segar dari kolam, berumput di dekatnya, dan tidur dengan nyenyak di dalam gua. Hari berlalu dan Bounty mulai mencintai hidupnya di hutan. Tetapi sebagai kerbau peliharaan, Bounty adalah hewan yang sederhana dan lembut. Dia tidak sadar bahwa hutan itu adalah rumah bagi banyak hewan dan tidak semuanya lumpuh seperti dirinya. Sementara Bounty dengan gembira melanjutkan kehidupan barunya, ada hewan lain yang sedang mengawasi kerbau itu. Timmy si rubah. Setiap hari, ketika Bounty meninggalkan gua, Ya karo gerak aja meneng. Timmy akan bercincin di belakangnya di mana-mana. Yo, Bounty selalu ini namanya siapa? Dalam video ini? Bounty. Bounty si kerbau. Ini siapa namanya? Timi, ya kan? Tadi namanya Timi.
ketiga itu legenda, merupakan cerita yang berhubungan dengan kejadian suatu tempat atau cerita asal-usul munculnya suatu tempat. Misalnya pernah dengar Roro Jonggrang? Ya kan? Danau Toba? Nah, Danau Toba itu siapa yang masuk di dalamnya? Ada seorang anak yang berubah menjadi ikan, ya kan? Itu terjadinya Danau Toba, asal usulnya dari Banyuwangi. Yang keempat, mitos. Mitos merupakan dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat tertentu. Cerita ini biasanya tidak masuk akal karena berhubungan dengan hal-hal gaib. Misalnya kalian di rumah, ya kan? Misalnya nggak boleh duduk di depan pintu, katanya ada setannya biasanya. Itu mitos, ya kan? Nggak boleh gimana? Misalnya maghrib di depan pintu, atau enggak keluar gimana? Itu hanya mitos. Ini contohnya. Mitos yang cukup terkenal adalah cerita Roro Jonggrang. Tahu Roro Jonggrang? Nggak tahu. Yang ada seorang wanita dimintain buatin apa? 1000 candi. Nah, itu cerita dari Roro Jonggrang. Yang namanya Pangeran di Bandung Bondowoso, dia suka sama Roro Jonggrang. Dia hanya minta satu syarat, dibuatkan 1000 candi dalam satu malam. Nggak mungkin kan? Itu namanya mitos. Yang terakhir, sage. Cerita sage merupakan gabungan antara cerita fabel dan legenda. Pada cerita ini akan ada unsur sejarahnya, tercampur dengan fantasi rakyat. Salah satu contoh sage adalah kisah Tutur Tinular. Nah, itu kan tadi udah ibu bagiin teks. Apa itu tadi? Cerita. Itu dianalisis, ya. Siapa tokohnya, wataknya atau karakter itu bagaimana. Nanti per kelompok silakan berdoa. Ibu tunggu 10 menit. Ya. 10 menit. Yuk. Berarti 10.50 selesai. Siapa tokohnya, wataknya bagaimana? Pertama diceritain. Ya, boleh. Ya. Nama kelompoknya siapa? Ya. Ya, siapa yang maju? Silakan. Ayo, ada? Ayo anak, silakan ke depan. Maju langsung maju. Ya, langsung. Sini. Ya. Ya. Dari kelompok ayam jantan dan serigala. Suatu hari serigala yang malam mengejar ayam jantan. Dia mendapatkan dengan kelompok dengan segera menekamnya. Tentu saja ayam jantan meloloskan diri, tapi salah satu kakinya ditendang oleh serigala. Kenapa kau? Kata serigala. Namun saat serigala tak melepas lehernya, ayam jantan berkata, hei, aku mohon berdoalah dulu sebelum kau makan. Serigala menunda keinginannya untuk melahap ayam jantan. Bagaimana cara berdoa tanaman kepada
mata ayam jantan terbingungan. Manusia melipat tangannya di dada saat berdoa. Mata ayam jantan serigala pun melipat tangannya di dadanya. Manusia menutup matanya saat berdoa. Mata ayam jantan lagi. Lalu serigala pun menutup matanya saat serigala menutup mata dengan cepat. Ayam jantan serba melarikan diri. Sifat dari ayam jantan. Sifatnya bagaimana? Sifatnya cerdik lah. Cerdik. Terus Serigala mudah dibohong. Udah tadi. Ya, silakan duduk. Lagi, Saul, silakan. Ayo. Saul. Hampir saja ayam jantan meloloskan diri, tapi satu paginya mereka mulai serigala. Kenapa? Kata serigala. Belum saat serigala hendak mengalahkan ayam jantan berkata, "Hai kau, aku mohon berpanas dulu sebelum kau makan." Ayam muda keinginannya, kenapa ayam jantan bagaimana cara berdoa? Katakan padaku, kata serigala. Manusia melipat tangannya dada saat berdoa. Kata ayam jantan, serigala pun melipat tangannya di dada. Manusia melipat dada saat berdoa. Kata ayam jantan lagi. Lalu serigala pun menutup mata. Serigala menutup mata dengan cepat. Ayam jantan terbang melarikan diri. Ya, bagaimana? Apa ya dari kelompokmu tadi hasilnya? Sifatnya bagaimana? Tokohnya siapa? Terus sifatnya gimana? Terus ya, silakan duduk. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kalian. Ya, gua kasih semangat dulu buat teman-teman kalian, kasih tepuk tangannya. Good job, udah berani maju. Good job sekali ya. Terima kasih. Memberi penguatan, memberikan soal. Ibu berikan soal, itu berikan. Nanti ibu kerjakan ya. Ibu kasih PR. Sebelum ibu tutup, apa sih kesimpulan dari pelajaran hari ini? Ya. Siapa yang berani jawab? Kesimpulannya, rangkuman kalau nggak tahu kesimpulannya apa, pendapatnya dari pelajaran hari ini. Ya. Pelajaran hari ini apa? Dari pelajaran hari ini apa? Belajar tentang jenis dongeng. Ada berapa jenis dongeng itu tadi yang ibu jelasin? Ada 5. Apa aja? Coba sebutin. Berarti yang kalian diskusikan tadi termasuk contoh jenis dongeng apa? Fabel. Dan mungkin hanya itu hari ini. Tepuk tangan untuk hari ini. Kita selesai hari ini.